Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali di majlis ini, majlis Riyadhus Shalihin, taman-taman orang yang saleh insyaallah ta'ala, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu terhenti seputar hadis-hadis sahihah yang berisikan tentang syakhsiyah, sosok dan kepribadian sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang menyimpan dan memegang rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang kita dengarkan pada pertemuan yang lalu menggambarkan dengan jelas dan terang sosok dan kepribadian Hudzaifah yang kokoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keistimewaan dibanding sahabat-sahabat yang lainnya berupa ilmu tentang fitnah-fitnah yang terjadi menjelang terjadinya kiamat atau qiyamus sa'ah. Oleh karena itu Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan, menunjukkan bagaimana luasnya ilmu dia tentang pengetahuan ini, perkara-perkara yang akan terjadi di pangkuan hari kiamat sebelum terjadinya kiamat. Inna Allah Ta'ala ba'atha Muhammadan fada'an nasa minad dhalalati ilal huda, kata beliau. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus Muhammad, lalu ia menyeru manusia, mengajaknya, mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada petunjuk. Wa minal kufri ilal iman, dari kekufuran menuju keimanan. Fastajaba lahu man istajaba. Lalu di antara manusia ada yang memenuhi seruan-seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahayya bil haqqi man kana mayyita. Lalu orang-orang yang dulunya mati menjadi hidup dengan al-haq, kebenaran. Yang dimaksud oleh beliau mati di sini bukanlah mati jasad atau fisik. Berapa banyak orang yang jasadnya hidup berjalan di muka bumi tetapi hati dan jiwanya mati, jauh dari cahaya Allah tabaraka wa taala, berada dalam kegelapan, kekufuran atau maksiat. Wa mata bil batili man kana hayya, dan mati pula orang-orang yang dulunya hidup dengan kebatilan. Maksudnya ketika dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa kebenaran, orang yang menerimanya dia akan hidup, dan orang yang menolaknya dia akan mati dengan kebatilan. Walaupun dia hidup, sosok fisiknya hidup di atas dunia. Thumma dhahabatin nubuwah, kemudian pergilah kenabian, wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'atil khilafatu ala minhajin nubuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, habis kenabian, lalu datanglah penggantinya khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang berjalan di atas minhaj an-nubuwah. Maksudnya khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali
radhiyallahu anil jami'. Semoga Allah meridai semuanya. Tsumma yakunu mulkan 'adhan. Kemudian hilang dan habis pula khilafah nubuwah, khilafah ala minhaj nubuwah. Habis khilafah Rashidah, digantikan oleh kerajaan yang 'adhan, yang berat, yang keras, yang di dalamnya ada kezaliman. Faminan nas, ketika muncul kekuasaan-kekuasaan, kerajaan-kerajaan di tengah kaum muslimin, yang di situ ada sebagian kezaliman padanya. Di antara manusia man yunkir, di antara manusia ada yang mengingkari biqalbihi wa lisanihi wa yadihi. Di antara manusia ada yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran dengan hatinya, dengan lisan dan dengan tangannya. Ulaika istajabu lil haqq. Mereka ini adalah orang-orang yang memenuhi seruan kebenaran. Wa minan nas, dan di antara manusia man yunkiru biqalbihi wa lisanihi kafan yadahu. Ada lagi kelompok manusia yang mengingkari dengan hati, lisan, tetapi tidak dengan tangannya. Fa hadza taraka syu'batan minal haqq. Kelompok ini meninggalkan salah satu cabang kebenaran. Wa minhum man yunkiru biqalbi kafan yadahu wa lisanah. Ada pula orang yang mengingkari dengan hatinya saja, tidak dengan lisan dan tangannya. Fahadha taraka syu'bataini minal haqq. Orang ini meninggalkan dua cabang dari kebenaran. Wa minhum man la yunkiru biqalbihi wala biyadihi wala bilisanihi fadzalika mayyitul ahya. Tetapi ada pula manusia kemungkaran di kiri kanannya, di hadapannya, tetapi dia tidak mengingkari dengan hatinya, tidak pula dengan lisannya, tidak pula dengan tangannya. Apa kata Huzaifah? Fadzaliku mayyitul ahya. Itulah orang yang hidup tetapi hakikatnya dia mati. La ilaha illallah. Lihatlah wahai saudara-saudariku, kehidupan kita kaum muslimin, bagaimana kemungkaran di kanan kiri hadapan dan di hadapan kita, di depan dan di belakang. Tidaklah seorang dari kita keluar dari rumahnya di pagi hari melainkan dia telah dihadapkan dengan kemungkaran dan maksiat. Kanan kiri, depan, belakang, mengepungnya dari segala arah. Di antara manusia ada yang mengingkarinya dengan hatinya, karena dia tidak sanggup mengingkari dengan tangan dan lisannya. Dia tetap mengingkari dengan hatinya, membenci kemungkaran tersebut. Ini adalah tingkat keimanan yang paling rendah. Alangkah rendahnya keimanan kita di zaman sekarang. Wa ilallahil mustaka. Hanya kepada Allah kita mengadu. Alangkah lemahnya keimanan. Terkadang kita lihat di sebelah kita, di samping rumah kita kemungkaran, kita tidak berdaya, tidak sanggup hanya sekedar untuk memberi nasihat dengan lisan. Bungkam, diam. Alhamdulillah hati kita masih mengingkari. Tetapi di sebagian lagi malah ikut menikmati kemungkaran tersebut sampai dengan hatinya. Semoga Allah menjauhi kita dari perkara-perkara yang seperti itu. Itulah dia mayyitul ahya, orang-orang yang hidup tetapi sesungguhnya dia mati. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, subhanallah, di dalam kitabnya memberi perumpamaan orang yang paling dahsyat azabnya, yaitu orang yang mengetahui kebenaran, orang yang mengetahui suatu perkara itu mungkar, dan dia sanggup untuk mengingkari kemungkaran tersebut, lalu dia diam, tidak tergerak hati, tidak tergerak lisannya untuk mengingkari kemungkaran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sesungguhnya orang tersebut adalah berhala yang bisu. Dan jika azab Allah turun, dialah orang yang pertama terkena. Baca kitabullah, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala bercerita tentang satu kaum, satu suku dari Yahudi. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti ista'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbitun la ta'tihim. Was'alhum, tanyakan kepada mereka tentang suatu kampung, satu negeri yang terletak di pinggir lautan, di tepian pantai. Mereka hidup sebagai nelayan. Ketika di saat hari Sabtu di mana mereka beribadah, pergi ke tempat-tempat ibadah mereka, ikan-ikan bermunculan datang ke tepian pantai. Tetapi di hari-hari lain ikan tidak datang. Kadzalika nabluhum, begitulah kami menguji mereka. Bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Satu kaum dari Yahudi yang tinggal di tepian Laut Merah. Dari Sabtu, hari tempat mereka beribadah, ikan-ikan bermunculan. Sehingga tergiur mereka. Lalu mulai mereka satu persatu meninggalkan ibadah, sampai akhirnya mereka disibukkan oleh dunia mereka, menangkap ikan dari Sabtu. Ujian, lihatlah betapa kita di saat-saat beribadah, dunia datang kepada kita.
Fitnah-fitnah dunia. Tawaran-tawaran yang menyilaukan mata kita. Yang membuat ngiler hati kita. Sehingga sebagian dari kita meninggalkan kebenaran, meninggalkan ibadah dan kewajibannya kepada agama, kepada Allah tabaraka wa taala. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman lillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum adaban syadida. Ketika terjadi kemungkaran tersebut, di kampung itu ada 3 kelompok manusia yang tenggelam dalam kemungkarannya. Kemudian sekelompok lagi orang yang mengingkari kemungkaran tersebut. Kemudian kelompok yang ketiga orang yang tidak peduli, malah mereka mengingkari orang-orang yang mengingkari kemungkaran. Apa kata mereka? Wa idh qalat, ingatlah, tatkala wa idh qalat ummatun minhum, sekelompok mereka ada yang berkata kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang mencegah kemungkaran tersebut, lima ta'idun. Kenapa sih kalian menyibukkan diri kalian? Kenapa kalian menyibukkan diri mengurus urusan orang lain? Kenapa kalian nasihati orang-orang yang berbuat kemungkaran tersebut? Biarkan saja mereka binasa dengan azab Allah. Lima ta'iduna qaumanillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Biarkan mereka diazab oleh Allah. Lihat, bandingkan dengan realita kehidupan kita. Ada sebagian dari manusia malah mereka marah ketika ada orang mengingkari kemungkaran. Sudahlah, itu kan urusan masing-masing. Tidak usah sibuk-sibuk. Biar aja lah, kalau memang Allah menghukum mereka sendiri. Persis seperti yang terjadi pada orang Yahudi tadi. Ini mayyitul ahya. Inilah dia orang-orang yang hidup tetapi sesungguhnya hatinya mati. Tetapi apa? Para ulama-ulama, ahli ilmu, orang-orang yang tergerak hatinya, jiwanya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tatkala ada orang-orang yang menghalangi langkah mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tersebut, apa jawab mereka? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Tidak demikian. Kami tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kami cegah kemungkaran tersebut. Ma'dziratan ila rabbikum, agar kami memiliki alasan di hadapan Tuhan kalian nanti. Ketika Allah tanya kita, kenapa engkau diam hai fulan, hai si A, hai si B, keluargamu di tengah rumah tanggamu ada kemungkaran, engkau diam? Kenapa? Apa yang akan kita jawab kepada Allah tabaraka wa taala? Saya tidak sanggup anak-anak saya. Ya Allah, bukankah kita pemimpin? Lalu kita katakan tidak sanggup, lalu kenapa jadi pemimpin? Wala'allahum yattaqun, dan agar mereka sadar, agar mereka insaf, agar mereka takut kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi ini kehidupan kapan dan dimanapun seperti itu. Antara orang yang berbuat kemungkaran, orang yang mencegah kemungkaran, orang yang tidak peduli dengan kemungkaran tersebut, bahkan dia pun kadang tenggelam dalam kemungkaran. Mayyitul ahya, orang yang hidup tetapi mati, kata Huzaifah. Semoga Allah menjauhkan kita dari jenis dan golongan orang-orang yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, masih melanjutkan pertemuan kita yang lalu tentang Huzaifah. Itulah dia Huzaifah, sosok yang sangat luar biasa. Dan kita lanjutkan malam ini sebagaimana yang saya janjikan tentang fitnah yang muncul setelah terbunuhnya Asy-Syahid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita telah mengetahui pada pertemuan yang telah lalu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Huzaifah ibn al-Yaman, bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya yakin hadirin yang hadir malam Jumat yang lalu masih ingat hadis tersebut. Apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an? Ayyukum yahfazu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Ada yang hafal? Ayyukum yahfaz qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, kata Umar pada malam yang lalu, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Faqala Huzaifah menjawab, ana ahfazuhum. Saya yang paling hafal di antara mereka. Saya hafal. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Innaka lajari had. Engkau sungguh berani hai Huzaifah. Ayo coba bacakan. Lalu Huzaifah berkata, menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa jarihi tukaffiruhu as-sadaqah was-salah. Fitnah seseorang, ujian seseorang yang dihadapinya pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya, tukaffiruha, itu bisa dihapuskan oleh sedekah dan salat. Laisat hadhihi, kata Umar. Bukan ini yang saya maksud. Saya tidak bertanya tentang fitnah ini. Akan tetapi tentang fitnah tamuju kamaujil bahri, seperti fitnah yang menggelora seperti gelombang samudra dan lautan.
Lalu Hudzaifah menjawab, la alaika ya Amiral Mukminin. Tidak perlu khawatir dan cemas wahai Amiral Mukminin, fa inna bainaka wa bainaha babun mughlaq, karena antara dirimu dan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup rapat. Lalu dalam riwayat tersebut kita ketahui ternyata pintu tersebut adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Umar bertanya ketika itu, ayuftahul bab am qussir? Apakah pintu itu, pintu fitnah tersebut yang mengunci fitnah itu akan dibuka secara baik-baik atau dia akan dibuka paksa, dipecahkan? Bal kusir, bahkan akan dipecahkan. Itu isyarat tentang terbunuhnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itu awal mulanya. Setelah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu terbunuh sebagai seorang syahid, dibunuh oleh seorang majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian terpilihlah Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah penggantinya. Karena tatkala Umar radhiyallahu anhu akan wafat, dia menetapkan 6 orang sahabat yang akan bermusyawarah menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpin. Lalu mereka semua sepakat yang menjadi pemimpin pengganti Umar adalah Utsman bin Affan, dan ijma' pula umat Islam ketika itu untuk memilih Utsman bin Affan, dan usianya ketika itu lebih kurang atau bahkan lebih 70 tahun. Tentang fitnah yang menimpa Utsman, yang juga merupakan salah satu tanda hari kiamat kecil, itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kita akan bacakan hadis-hadis tersebut, dan juga kita akan mengetahui melalui hadis itu kedudukan Utsman bin Affan di dalam Islam, di sisi Allah dan Rasulnya, di mata kaum muslimin, dan juga kesalahan tuduhan-tuduhan sebagian orang yang mengatakan Utsman itu tidak adil dalam memerintah, KKN dan segala macamnya. Itu celaan terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya, di dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Asyratus Sa'ah, Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah, dan juga di dalam kitab Fadail Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan Abu Musa al-Asy'ari berkata, kata Abu Musa, tawadda'tu, aku berwudu fi baiti, tawadda'tu fi baiti wa kharajtu fa qultu la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yawm. Kata Abu Musa di dalam Sahih Muslim, saya berwudu di rumah, lalu saya pergi ke masjid dan saya bertekad, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm. Hari ini saya akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala akunanna ma'ahu yaumi hada, dan di hari ini aku akan mengiringi beliau. Fa kharajtu ala ithrihi, lalu saya mengikuti jejak beliau. Abu Musa pergi ke masjid, salat, lalu dia bertanya kepada kaum muslimin, kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu mereka menyebutkan Rasulullah pergi ke sana, ke sebuah kebun yang disebut Bi'ru Aris. Bi'r itu sumur, di situ di dalamnya ada sumur, dinamakan sumur Aris. Hatta dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Bi'r Aris, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Bi'r Aris, kebun yang disebut Bi'r Aris, dan Abu Musa mengikutinya. Fajalastu 'indal bab wa babuha min jarid, lalu aku duduk di dekat pintu yang pintunya terbuat dari pelepah korma. Dari pelepah korma. Hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu, sehingga Rasulullah selesai menunaikan hajatnya, wa tawaddaa, lalu berwudu, faqumtu ilaihi, lalu aku berdiri menemuinya, fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri Aris. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di tepi, di pinggir sumur tersebut. Jadi sumur, Rasulullah duduk di pinggir sumur tersebut. Wa tawassata kuffaha, di dinding sumur tersebut. Wa kashafa an saqaihi wa dallahuma fil bi'r, lalu beliau menyingkap kedua betisnya dan menjulurkannya ke dalam sumur itu. Jadi duduk di pinggir sumur itu, kakinya menjuntai ke dalam sumur. Fasallamtu alaihi thumma saraftu fajalastu 'indal bab, lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu aku pergi meninggalkannya dan duduk di dekat pintu masuk. Faqultu, dan aku berkata pada diriku, la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaum. Hari ini aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijaganya.
Faja'a Abu Bakrin. Lalu datanglah Abu Bakar. Datang Abu Bakar. Wa dafa'al bab, didorongnya pintu. Sebab dimanapun Rasulullah berada dan kemanapun, Abu Bakar senantiasa mengikutinya. Senantiasa mengikutinya dalam keadaan susah maupun senang, suka maupun duka. Lalu Abu Musa berkata, "Man hadza? Siapa ini?" Faqal Abu Bakrin. Abu Bakar menjawab, Abu Bakar. Lihat, kalau kita ditanya bertamu siapa, sebutkan nama kita. Itu adab dan etika dalam Islam. Pernah seorang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanya Rasulullah, "Man? Siapa?" "Ana." "Man? Siapa?" "Ana, saya," kata orang. Lalu Rasulullah menegurnya, "Ana, saya." Sampai akhirnya orang tersebut menyebutkan namanya. Itu adab Islami. Kalau kita bertamu, siapa? Sebutkan nama kita. Agar orang itu tidak salah sangka. Abu Bakar ketika ditanya oleh Abu Musa, "Siapa? Man hadza?" Qal Abu Bakrin. Abu Bakar, "Ala rislik." Tunggu, jangan masuk dulu, kata Abu Musa. So, Abu Musa ini udah jadi penjaga pintu nih. Dia bertekad, saya akan jaga Rasulullah. "Ala rislik," tunggu. Kemudian Abu Musa pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, hadza Abu Bakar." Wahai Rasulullah, ini Abu Bakar yasta'dzinuka lid-dukhul. Abu Bakar minta izin kepadamu untuk masuk. Faqala Rasulullah menjawab, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia dan sampaikan kabar gembira bahwa dia masuk surga. Allahu akbar. Apalagi kenikmatan dari itu. As-Shadiqul Masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dibenarkan oleh Allah, yang berbicara berdasarkan wahyu, mengatakan sampaikan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Masuk Abu Bakar lalu duduk di sisi kanan, mengucapkan salam kepada Rasulullah, duduk di sisi kanan Rasulullah, menjuntaikan kakinya dan menyingkap kedua betisnya. Abu Musa kembali ke pintu dan duduk menjaga pintu. Fa'idha insan. Kemudian tiba-tiba datang lagi seseorang. Yuharrikul bab, menggerak-gerakkan pintu. Fakultu man hadha? Siapa ini? Qala Umar bin Al-Khattab. Orang tersebut menjawab, Umar bin Al-Khattab. Fakultu ala rislik. Tunggu, jangan masuk dulu. Lalu dia pergi kepada Rasulullah melaporkannya. Kemudian apa kata Rasulullah? I'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan dia dan sampaikan kabar gembira bahwa dia masuk surga. Masuk Umar. Duduk di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menjuntaikan kaki juga. Abu Musa kembali lagi menjaga pintu. Kemudian datang pula seseorang. Faja'a insanun faharakal bab. Lalu datang lagi seorang manusia dan menggerakkan pintu. Faqultu. Lalu aku berkata, "Siapa ini?" Lalu orang tersebut menjawab, "Utsman ibnu Affan." "Ala rislik," tunggu, kata Abu Musa. Lalu Abu Musa datang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Utsman yasta'dzinuhu lid-dukhul, bahwasanya Utsman minta izin untuk masuk. Faqala Rasulullah, "Isma', dengarkan, ini dia." Isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang akan menimpa Utsman. "Idzan lahu," dengarkan. Izinkan dia masuk. "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah ma'al balwa tusibuhu." Izinkan dia masuk dan sampaikan kepada dia bahwa dia akan masuk surga serta fitnah, balwa, bala, musibah yang akan menimpanya. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan. Dan musibah, fitnah yang akan menimpanya. Di dalam riwayat lain yang dalam lafaz lain, salah satu juga dalam Sahih Muslim dan yang lainnya dalam hadis-hadis atau riwayat-riwayat lain, Utsman bin Affan berkata, "Asbir wa ahtasib insyaallah." Saya akan bersabar mengharapkan pahala dari Allah insyaallah dalam menghadapi fitnah tersebut. Dalam lafaz Muslim di jalan yang lain, dari jalan yang lain, Allahumma sabran, ya Allah berikan aku kesabaran menghadapi fitnah itu, musibah tersebut, kata Utsman bin Affan. Di dalam Musnad Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha hadis yang lebih jelas lagi tentang kondisi fitnah yang akan terjadi menimpa Utsman radhiyallahu anhu, dan bahwa Utsman berada di pihak yang benar. Merugilah orang-orang yang mencela Utsman, menuduhnya curang dalam memerintah, tidak pandai memimpin kaum muslimin, KKN atau sejenisnya, setelah mereka mendengar hadis-hadis yang mulia ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Utsman ibn Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengirim seseorang untuk memanggil Utsman bin Affan. Fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Utsman, lalu Rasulullah menghadap kepada Utsman. Falamma ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbalat ihdahuna 'ala al-ukhra. Tatkala kami, kata Aisyah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kami memandang menghadap kepada satu dengan yang lainnya, karena ini ada wanita-wanita. Jadi ketika datang Rasulullah, para wanita-wanita itu saling menghadap kepada mereka kawan-kawannya. Fakana min akhiri kalamihi kallamahu an daraba mankibahu. Dan perkataan, kata Aisyah, perkataan terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Utsman ketika itu, Rasulullah menepuk pundak Utsman, daraba mankibahu. Wa qala, lalu Rasul bersabda, isma, dengarkan, ya Utsman, wahai Utsman, inna Allah azza wa jal asa an yalbisaka qamisa. Lihat, wahai Utsman, sesungguhnya Allah Ta'ala Azza wa Jal akan memberimu pakaian. Apa maksudnya? Kepemimpinan. Jadi memang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza arada al-munafiquna ala khal'ihi, kalau orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian yang diberikan oleh Allah kepadamu tersebut, fala takhla'hu, jangan lepaskan hatta talqani, sampai engkau bertemu denganku. Oleh karena itu, nanti kita akan ceritakan lagi lebih detail bagaimana jalur peristiwa terbunuhnya syahid Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kondisi sangat itu sudah cukup parah. Utsman dikepung oleh para pemberontak orang-orang munafikun tersebut. Tidak diberi minum, tidak ada lagi air minum, sehingga beliau berpuasa. Tidak ada makan kecuali yang ada di rumahnya. Tidak boleh keluar rumah untuk sholat ke masjid. Dikepung. Tidak ada lagi. Tapi beliau tetap tidak menyerah. Karena beliau sudah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau suatu saat peristiwa itu terjadi, jangan lepaskan. Jangan lepaskan sampai bertemu denganku. Dan Rasulullah mengulangi lagi, ya Utsman, innallaha asa an yalbisaka qamisa. An yulbisaka qamisa fa in aradaka almunafiqun ala khal'i fala takhla'hu. Hai Utsman, sesungguhnya Allah akan mengenakan kepadamu sebuah pakaian. Kalau orang-orang munafik berusaha melepaskannya, jangan lepaskan. Sampai 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai 3 kali. Di dalam hadis lain, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan Ahmad Syakir, ulama ahli hadis dari Mesir. Di dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum talqauna ba'di fitnah wa ikhtilafah. Engkau nanti atau kalian nanti setelahku akan menemui, akan mendapatkan fitnah dan perselisihan di tengah umat. Lalu ada orang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman lana ya Rasulullah?" Kalau fitnah itu terjadi, kalau perselisihan terjadi di tengah para sahabat, di tengah kaum muslimin, lalu siapa yang akan kami ikuti ya Rasulullah? Qala alaikum bil amin wa ashabihi. Hendaklah kalian berpegang teguh, hendaklah kalian bersama al-amin. Lihat, Rasulullah menyebutnya al-amin, orang yang terpercaya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Wa huwa yushiru ila Utsman. Lalu dia mengisyaratkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berbicara berdasarkan wahyu, memberikan kabar tentang peristiwa yang akan terjadi sepeninggalnya, setelah terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu siapa sebenarnya Utsman ini? Sosok yang diberi keistimewaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut sebagai syahid. Beliau masih hidup, tetapi disebut oleh Rasulullah sebagai syahid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang naik, suatu hari data yaumin sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uhuda, wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki gunung Uhud, ikut bersamanya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu bergeraklah gunung Uhud tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uskun ya Uhud." Tenanglah wahai Uhud. Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiq wa syahidan
sesungguhnya di atasmu adalah seorang nabi, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-siddiq Abu Bakar, wasyahidan, dan 2 orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Masih hidup sudah dibilang syahid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersaksi? Yang bersaksi, yang memberikan syahadah kesaksian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Utsman tidak diragukan lagi adalah seorang syahid ketika dia terbunuh di rumahnya menjelang dia berbuka di hari Kamis menjelang maghrib, terbunuh di hadapan kitabullah ketika dia membaca Al-Quran, dibunuh oleh orang-orang munafik. Salah seorang di antara mereka berkata ketika membunuh Utsman, ta'antu Utsman tis'at ta'anat, aku menikam Utsman, kata munafik ini, aku tikam Utsman 9 tikaman, 9 tusukan. 3 ta'anat lillahi wa 6 ta'anat lima kana sadri alaihi. 3 tusukan itu adalah untuk Allah. 6 tusukan lainnya adalah karena sakit hatiku kepadanya. InsyaAllah nanti kita akan kupas lebih jauh lagi. Nah, Utsman, wahai saudara-saudariku, seorang sahabat yang luar biasa, hidupnya penuh pelajaran dan hikmah, perjuangan yang patut kita contoh, pengorbanan dengan seluruh apa yang dimilikinya. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sosok yang mulia ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadail Utsman ibn Affan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahku, kata Aisyah, kashifan an fakhidhaihi. Beliau berbaring, pahanya tersingkap. Beliau menyingkapkan pahanya. Au saqaihi, atau betisnya. Aisyah ragu. Atau perawi setelah Aisyah ragu apakah itu yang disingkap paha atau betis. Jadi dalam lafaz hadis itu disebutkan fakhidhaihi au saqaihi, kedua paha atau betisnya. Fasta'dana Abu Bakar, lalu datanglah Abu Bakar minta izin masuk. Diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masih tetap berbaring, paha atau betisnya masih terlihat. Lalu Abu Bakar berbicara, kemudian minta izin pergi. Kemudian datang Umar. Umar minta izin, diizinkan. Rasulullah masih seperti itu juga. Rasulullah masih seperti itu berbaring, paha atau betisnya masih tersingkap. Umar datang berbicara, kemudian pergi. Thumma ja'a Utsman. Thumma ja'a Utsman bin Affan ista'dana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Utsman meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebelum diberi izin, Rasulullah mendengar yang datang itu Utsman. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin, qama wa'tadala fi jalsatihi. Rasulullah segera duduk. Bangun dari tidurnya, segera duduk, wa ghatta saqaihi, lalu ditutupnya paha dan betisnya. Segera ditutupnya, duduk dia baik-baik. Utsman mau masuk. Sehingga Aisyah heran ada apa? Lalu masuk. Utsman berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, lalu dia pergi. Setelah dia pergi, qalat Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dakhala Abu Bakar wa dakhala Umar, falam tahtash." Abu Bakar, Umar masuk, engkau tidak bergerak sedikit pun. Engkau tidak merubah posisimu, engkau tidak menutup betismu. Tapi tatkala Utsman masuk, datang, kemudian engkau langsung duduk menutup betismu, merapikan pakaianmu. Ada apa? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, lihat akhlak yang luar biasa yang dimiliki oleh Utsman sehingga sampai-sampai Rasulullah seperti itu. Ya Aisyah, ala astahyi minar rajuli yastahyi minhul malaikah. Hai Aisyah, bagaimana saya tidak malu kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya. Utsman adalah seorang yang pemalu. Dia malu kepada Allah. Dia malu kepada Allah sehingga malaikat malu kepadanya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun malu kepadanya. Lihat akhlak yang patut kita teladani, yang patut kita tiru. Oleh karena itu ketika ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis tersebut ada dalam Adabul Mufrad. Ketika ada salah seorang sahabat yang memiliki sifat malu, lalu dicela oleh sahabat yang lainnya, fulan begini pemalu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'u, biarkan. Fa innahu la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya malu itu hanya akan mendatangkan kebaikan. Di zaman sekarang sifat ini yang hilang dari kaum muslimin. Sifat malu ini yang hilang dari kaum muslimin. Tua, muda, besar, kecil, pria, wanita, hilang sifat malu. Yang lebih aneh lagi, sebagian orang malu dia terhadap manusia, tetapi dia tidak malu terhadap
terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak usah susah-susah lagi, kita ambil contoh yang ringan sajalah. Tidak usah contoh-contoh yang berat, maksiat dan segala macam. Contoh yang ringan saja. Mungkin malu pula kalau kita berikan contoh pada kita. Biarlah kita ambilkan sebuah riwayat dari Abdullah ibn Umar. Suatu hari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma melihat Nafi', bekas budaknya yang sudah dimerdekakannya, sholat dengan baju satu lapis saja, tanpa ada pelapis di dalamnya, sehingga transparan. Lalu ditegur oleh siapa? Ditegur oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Alam ukassik, alam aksuk, bukankah aku telah memberimu pakaian? Bala. Benar, engkau telah memberiku pakaian, kata Nafi ini, karena dia dulu budaknya Abdullah ibn Umar. Lalu Abdullah ibn Umar berkata, Atadhabu ila suq bihadha thawb? Apakah engkau pergi ke pasar seperti itu dengan pakaian itu? La, tidak, kata Nafi. Nah itu. Apakah kamu mau pergi ke pasar dengan pakaian ala kadarnya seperti itu? Tidak. Lalu apa jawab Abdullah bin Umar? Fallahu ahaqqu an yutajammal lahu. Allah lebih berhak kita mempercantik diri kita, memperbagus pakaian kita. Dalam riwayat lain, Allahu ahaqqu an yustahya lahu. Allah lebih berhak kita malu padanya. Lihatlah. Kadang kita kalau sholat itu seenak aja pakaian kita. Tapi kalau menghadap orang malu kita. Kalau kita lagi di rumah, kadang pakai singlet atau pakai baju kaos buruk-buruk kusut-kusut itu santai. Datang tamu ketok pintu, siapa? Si fulan. Ambil pakaian cepat, rapi. Pakai kopiah, pakai apa segala macam, pakai pakaian rapi, sambut. Tetapi datang waktu sholat atau kalau mau sholat di rumah, sholat sunat dan segala macamnya, pakai baju yang sudah kusut-kusut bau kasur itu juga yang dipakai. Kan begitu? Nggak malu kita. Ini contoh kecil saja baru. Itu contoh kecil, lihatlah bagaimana hilangnya sifat malu ini. Kepada orang kita malu. Masih untung juga ada malu. Sebagian orang kepada manusia tidak malu, kepada Allah juga tidak malu. La ilaha illallah. Lihatlah di jalanan-jalanan itu. Orang-orang tidak malu lagi berbuat maksiat di hadapan manusia dan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hilang sifat malu dari kaum muslimin. Oleh karena itu, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak malu lagi, lakukanlah sesukamu. Apa maksudnya? Bukan perintah, ini maksudnya khabar. Orang kalau tidak punya malu lagi, semuanya akan dilakukan. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu punya sifat malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga Allah dan Rasulnya pun malu kepada dia. Oleh karena itu mustahil beliau yang seperti ini punya sifat malu terhadap Allah. Beliau tidak malu, mustahil kalau beliau tidak malu untuk menyimpangkan jabatannya sebagai seorang khalifah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, Utsman radhiyallahu anhu sosok yang telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali hijrah ke Madinah, ada masalah berat yang dihadapi kaum muslimin, yaitu kesulitan masalah air. Waktu itu susah mendapatkan air bersih di kota Madinah, dan waktu itu yang menguasai air adalah seorang Yahudi yang keji, khabis. Dia punya sumur, namanya Bi'ru Rumah, sumber mata air. Dan dia tahu kaum muslimin dalam keadaan susah. Lalu diambilnya kesempatan dalam kesempitan tersebut, dijualnya satu ember air dengan satu sak gandum. Waktu itu hanya sumur itu yang berisi air segar yang bisa dikonsumsi. Sehingga kesulitan kaum muslimin. Dan begitu seterusnya orang-orang Yahudi itu. Sepanjang masa, di setiap zaman, akan terus berusaha mengambil keuntungan dari kesusahan, musibah dan petaka yang menimpa kaum muslimin. Lihat, ketika kaum muslimin dalam keadaan susah, malah dijepitnya. Sampai-sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, barang siapa yang membeli sumur ini dan menjadikannya untuk kaum muslimin, maka Allah menggantikan yang lebih baik untuk dia di surga. Tidak ada seorang pun yang sanggup membelinya kecuali Utsman bin Affan. Ditemuinya orang Yahudi itu lalu dibelinya 12.000 dirham. Tapi orang Yahudi ini keji, licik. Dia tidak mau membeli sepenuhnya. Lalu dijualnya, sistemnya 1 hari untuk Utsman, 1 hari untuk dia. 1 hari untuk Utsman, 1 hari untuk dia. Maksudnya bagaimana? Agar 1 hari ini, kaum muslimin kan banyak kalau sumur cuma 1.
Satu hari ini tidak mencukupi kaum muslimin, keesokan harinya kaum muslimin terpaksa beli lagi kedua. Nah, di hari yang bagiannya Utsman bin Affan dipersilahkannya seluruh kaum muslimin mengambil air sebanyak-banyaknya sehingga mereka bisa mengambil air untuk 2 hari. Ketika datang bagian orang Yahudi tersebut, tidak ada seorang muslim pun yang datang membeli. Sampai akhirnya berhari berjalan waktu, tidak ada lagi orang beli air kepada dia. Semuanya sudah gratis disedekahkan oleh Utsman bin Affan. Sampai akhirnya dijualnya semuanya. Dijualnya dan dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan diwakafkannya untuk kaum muslimin. Ya. Bagaimana keutamaan Utsman bin Affan, suami dari 2 orang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai tatkala putri Rasulullah yang kedua yang dinikahi oleh Utsman wafat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya punya yang ketiga, saya akan nikahkan dengan engkau, wahai Utsman. Subhanallah. Nah, Utsman menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan ridha terhadap Utsman. Setelah itu Utsman menemani Abu Bakar sebagai khalifah. Wafat pula Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar wafat meninggalkan Utsman dalam keadaan ridha. Kemudian begitu juga Utsman menemani Umar radhiyallahu anhu dan Umar wafat dalam keadaan ridha terhadap Utsman. Bahkan Umar mencantumkan nama Utsman dalam 6 orang yang akan dijadikan bermusyawarah setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Utsman bin Affan ringkasnya memegang tampuk pimpinan menjadi khalifah dengan ijma' konsensus kaum muslimin. Tidak benar tuduhan sebagian penulis yang mengatakan terpilihnya Utsman tidak lepas dari usaha Marwan bin Hakam karena kelicikannya. Tidak. Ada sebagian penulis yang mengatakan seperti itu. Itu adalah kesepakatan Majelis Syuro 6 orang tersebut dan disepakati oleh kaum muslimin. Tatkala Umar wafat dan Utsman baru saja terpilih menjadi khalifah, bibit-bibit fitnah mulai menyala. Api fitnah mulai menyala. Orang-orang kafir, negeri Romawi, Persia, di Azerbaijan, kemudian di Ethiopia, di Sudan, di Habasyah, mulai menyalakan api fitnah di perbatasan-perbatasan kaum muslimin. Mulai mereka menyerang perbatasan-perbatasan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka menganggap khalifah kaum muslimin yang kuat, Umar ibn Khattab yang dahulu setan pun takut, telah wafat. Sekarang yang memimpin seorang khalifah yang tua, 70 tahun umurnya. Sudah tidak ada lagi khalifah yang kuat. Oleh karena itu mereka mulai berani. Umar dahulu ditakuti oleh seluruh dunia. Negara-negara seluruh dunia takut kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wafat Umar, terpilih khalifah Utsman. Mereka mengira Utsman lemah dan alangkah salah, keliru apa yang mereka kira dan mereka duga. Tatkala pemberontakan muncul, peperangan mulai menyala di perbatasan Syam oleh orang Romawi, di Azerbaijan, di daerah Persia sana, kemudian di daerah Habasyah. Utsman yang ketika itu sudah tua, 70 tahun, tergerak hatinya dan jiwanya bagikan seorang pemuda dengan penuh semangat untuk memadamkan api fitnah itu. Maka dikeluarkannya perintah untuk berjihad. Bahkan dia langsung yang terjun membentuk pasukan itu dan memilih pemimpin-pemimpinnya serta mengantarnya sampai keluar dari kota Madinah untuk berjuang. Bahkan awal mulanya orang-orang kufar yang mengira Utsman bin Affan itu lemah, akhirnya dikejutkan oleh bala tentara dan pasukan Utsman yang keluar dari Madinah bagaikan siang dan malam. Apa maksudnya? Tidak ada lagi siang, tidak ada lagi malam. Pasukan kaum muslimin menyebar ke seluruh dunia. Sehingga di zaman Utsman itulah kekuasaan umat Islam, negeri-negeri Islam meluas. Sampai ke Cina, sampai ke India, sampai ke Sudan, sampai ke Ethiopia. Meluas. Bahkan orang Romawi yang mengirimkan armada tempurnya untuk menyerang Iskandariyah dan Palestina dipukul mundur oleh pasukan-pasukan umat Islam di zaman Utsman bin Affan. Sehingga tahulah mereka siapa sebenarnya sosok Utsman ini. Tidak salah kalau kaum muslimin memilihnya sebagai seorang khalifah walaupun dia seorang yang tua. Itu fitnah dari luar. Fitnah dari luar tidaklah terlalu berat dibandingkan fitnah yang muncul dari dalam. Nah, ini yang paling berat yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian fitnah dari luar, orang-orang luar bisa dipadamkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Akan tetapi di dalam mulai pula muncul fitnah yang baru, fitnah yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya, yang dinyalakan oleh Abdullah bin Saba bin Sauda al-Yahudi, seorang pria Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Ketika itu di zaman Utsman, kota Madinah masih dipenuhi oleh para sahabat.
Sehingga ketika dia di situ dia tidak bisa mendapatkan teman, tidak bisa mendapatkan kekuatan. Isu-isu, gosip, propaganda, kebohongan yang dia sebarluaskan tentang Utsman di Madinah tidak berhasil. Pergilah dia ke Irak. Ingat, kaum muslimin dan muslimat, dua pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa fitnah itu al-fitnah min hahuna haitsu tatlu qarnus syayatin. Fitnah itu muncul dari sini. Fitnah itu muncul dari sini, tempat terbitnya tanduk syaitan. Lalu Rasulullah menunjuk ke arah timur. Di dalam lafaz-lafaz lain disebutkan itu adalah Irak, Baghdad, Irak, Najd di Irak. Nah, Rasulullah menyebutkan disitulah tempat munculnya fitnah. Lari dia ke sana. Tempat yang di sana masih sedikit sahabat, jauh dari para sahabat. Di sanalah Abdullah bin Saba berhasil mengumpulkan orang-orang munafik, orang-orang yang lemah iman. Kemudian dia pindah lagi ke Mesir. Kemudian dia pindah lagi ke Basrah, ke Syam, ke Mesir. Untuk apa? Untuk menyebarluaskan pahamnya, menggerakkan orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Lalu menyalalah api fitnah. Apa isu yang ditiupkannya? Isu yang ditiupkan oleh Abdullah bin Saba ketika itu mengatasnamakan kebenaran dan Islam. Kata dia, fa inna likulli nabiyyin wasiyya. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki orang yang diwasiatkan. Wa wasiyatu Muhammad Ali bin Abi Thalib. Dan orang yang diwasiatkan oleh Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Lalu kata dia, wa anna Utsman, dan bahwasanya Utsman telah merampas hak tadi dari Ali bin Abi Thalib. Lalu mari kita bangkit mengembalikan hak itu kepada orangnya, mengembalikan kebenaran itu kepada tempatnya. Ini dia isu yang dipropagandakannya. Tapi ingat, ini masalah yang penting yang akan kita kaitkan dengan kondisi zaman kita kapan dan dimanapun. Kapan dan dimanapun fitnah, orang-orang yang mengajak manusia kepada fitnah senantiasa mengatasnamakan kebenaran. Mengatasnamakan Islam. Dan orang-orang yang akan ditujunya yaitu para pemimpin-pemimpin Islam. Dengan alasan kebenaran, maka mereka rusaklah nama baik dan harga diri para pemimpin-pemimpin Islam. Siapa pemimpin Islam? Ulama. Para ulama. Dan juga pemimpin-pemimpin yang sah. Mereka gerakkan atas nama kebenaran, atas nama keadilan. Atas nama keadilan untuk menegakkan kebenaran. Mereka gerakkan. Dan di zaman itu, di zaman Utsman yang tertarik dengan isu dan propaganda yang mau mengikuti Abdullah bin Saba adalah para pemuda. Lihat. Dan kapan dimanapun orang-orang yang muda terpedaya oleh fitnah yang merusak ketentraman kaum muslimin adalah anak-anak muda. Khususnya yang kosong dari akidah dan agama. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menuturkan, yu'jibuni hikmatu syuyukh min quwwati asy-syabab. Saya lebih suka dan lebih kagum kepada kebijaksanaan orang tua daripada kekuatan pemuda. Memang orang muda itu penting. Di atas pundak mereka perjuangan itu tegak. Tetapi tatkala mereka kosong dari akidah, kosong dari pemahaman yang benar, ketika itu mereka menjadi santapan bagi orang-orang seperti Abdullah bin Saba, Yahudi dan antek-anteknya, kaki-kaki tangannya. Orang-orang yang tidak pernah ingin kaum muslimin hidup tentram dan tenang. Kapan dan dimanapun mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan al-haq, lalu mereka mengadakan kekacauan dan memberontak. Berhasil Abdullah bin Saba. Dia berhasil mengumpulkan dan menggerakkan pemuda-pemuda yang bodoh, yang tidak memiliki keimanan yang kokoh di Irak, di Basrah, di Mesir. Lalu mereka akhirnya datang ke Madinah. Awal mulanya mereka pun datang dengan cara yang licik. Mereka datang bergabung dengan jamaah haji, seolah-olah mereka ingin pergi haji. Dan begitu senantiasa orang-orang munafik, menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Ketika orang sibuk haji, tidak ada lagi orang di kota Madinah, karena orang sibuk melaksanakan haji. Orang sibuk melaksanakan haji, mereka datang mengepung kota Madinah. Lalu yel-yel, meneriakkan yel-yel mereka, tuduhan-tuduhan mereka terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan secara rincinya insyaallah apa yang mereka tuduhkan kepada Utsman beserta bantahannya dari Utsman dan dari para sahabat, serta detik-detik terakhir dari Utsman bin Affan terbunuh bersimbah darah di atas mushaf, kita akan kaji insyaallah pada pertemuan yang akan datang.
Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Inti dari kajian kita simpulkan satu persatu. Sebelum kita bertanya jawab, kita simpulkan satu persatu. Pertama, tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah sahabat yang utama. Tidak benar tuduhan dan tidak benar tulisan yang dibuat oleh sebagian orang. Di antaranya tulisan yang cukup berat, yaitu tulisan Sayyid Qutb di dalam kitabnya Al-Adalah Al-Ijtimaiyah, di mana dia di situ menuduh pemerintahan Utsman bin Affan adalah pemerintahan yang terpengaruh oleh ruh jahiliyah. Utsman tidak adil, Utsman nepotisme dan sejenisnya, semuanya itu tidak memiliki dasar sama sekali. Utsman menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah dan malaikat serta Rasulullah malu kepadanya, orang yang disebut sebagai syahid, orang yang disebut sebagai al-amin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, pelajaran yang kita simpulkan bahwasanya di sepanjang masa, kapan dan dimanapun, orang yang banyak menjadi korban fitnah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin merusak Islam adalah para pemuda. Dan hati-hati wahai saudara-saudari muda-mudi Islam, hati-hati terhadap berbagai seruan. Walaupun mengatasnamakan Islam, walaupun mengatasnamakan kebenaran, keadilan, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, timbang dengan Al-Quran dan Sunnah, kembalilah merujuk kepada para ulama dan ahli ilmu dalam mensikapinya. Kemudian yang ketiga, kapan dan dimanapun orang-orang munafik, orang-orang Yahudi tersebut dan kaki tangannya, termasuk di negeri kita di Indonesia ini, berusaha merusak umat Islam dengan mengatasnamakan Islam. Bahkan mereka pakai umat Islam sendiri. Sangat mengherankan, beberapa bulan yang lalu kan diadakan acara yang mengkaji Islam, tetapi siapa yang mengkajinya? Para orientalis diundang mengkaji Islam, tetapi mengkaji Islam orientalis dari Leiden, dari Amerika sana, dan tidak seorang pun ahli-ahli Islam yang diundang dari Timur Tengah. Ulama-ulama misalnya yang mengkajinya. Kenapa kita mengkaji Islam malah dari orang-orang kafir? Kan diadakan di Pekanbaru waktu itu, beberapa bulan yang lalu, 2 atau 3 bulan yang lalu. Ya, itu semuanya, itu salah satu upaya orang-orang kufar tersebut untuk menghancurkan Islam. Untuk menghancurkan Islam. Wajib kita berhati-hati, memperkuat akidah kita, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Allahu a'lam. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya, siapa nama pembunuh dari Utsman bin Affan? Al-Ahnaf. Dan yang terlibat banyak, tapi yang menusuknya sampai 9 tusukan yang saya nukilkan perkataannya tadi namanya Al-Ahnaf. Para ulama menyebutnya bukan Al-Ahnaf, tetapi Al-Ahmaq. Sedikit saja bedanya. Al-Ahmaq itu artinya orang pandir, namanya Al-Ahnaf. Ya, itu yang membunuh. Bahkan ketika Utsman terbunuh itu, subhanallah, ketika Utsman itu di atas tingkat, di dekat balkon rumahnya, lalu mereka panjat rumah Utsman bin Affan. Utsman sedang membaca Al-Quran, lalu mereka kepung dan mereka ayunkan pedang mereka menembas Utsman bin Affan. Bahkan ketika Utsman sudah tergeletak, datang istri Utsman bin Affan, dipeluknya suaminya. Masih juga mereka menusuk Utsman, ditusuknya dari bawah sampai putus jari jemari istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anggaplah kalau, dan itu tidak mungkin, kalau Utsman salah, apakah sampai seperti itu perlakuan seorang muslim kepada pemimpinnya? Ini yang diinginkan oleh orang Yahudi ketika itu, Abdullah bin Sabah. Dan mulai dari situ munculnya paham Khawarij, pemberontakan terhadap pemimpin Islam sepanjang masa. Itu mulainya mereka belajar bagaimana memberontak terhadap pemimpin yang sah. Ya, Allahu a'lam. Apakah ada sirah sejarahnya peperangan umat Islam dengan negeri Cina? Ada. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah misalnya, karangan Ibnu Katsir yang sekarang sedang diterjemahkan oleh beberapa ustadz kita, mudah-mudahan cepat selesai. Beberapa ustadz kita bukan baru, timnya ada menerjemah kitab tersebut. Di situ disebutkan panjang lebar cerita peperangan, kisah peperangan perjuangan umat Islam terhadap sampai ke negeri Cina di sana. Peperangan Tatar yang besar itu, sejarah perang Tatar, orang-orang Mongol itu, semuanya sudah tercatat dalam sejarah dengan sanad-sanadnya. Dengan sanad-sanadnya dicatat oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Athir, Imam At-Tabari, Ibnu Asakir. Semuanya ada, hanya dalam bahasa Indonesia masih minim referensi-referensi seperti itu. Mudah-mudahan akan segera muncul referensi yang seperti itu yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Silakan. Pertanyaannya, apakah ketika pemberontak-pemberontak itu masuk ke rumah Utsman tidak ada pengawal-pengawalnya? Satu dulu. Sebenarnya ini kita akan jelaskan secara detail pada pertemuan berikutnya, detik-detik terakhir gugurnya Utsman bin Affan, tapi kita jawab secara ringkas. Ketika mereka mengepung,
Itu para sahabat membentengi rumah Utsman. Tapi saya katakan tadi orang sedang haji waktu itu. Jadi kaum muslimin sangat sedikit. Ali bin Abi Thalib mengirim Hasan dan Husain menghunus pedang untuk menjaga rumah Utsman. Kemudian Zubair mengirim Abdullah anaknya dan yang lain-lain untuk membentengi rumah Utsman. Setiap sahabat yang sudah tua-tua mengirim anak-anaknya dan putra-putra terbaik mereka. Begitu juga budak-budak Utsman. Mereka juga menghunus pedang membela. Terjadi peperangan. Mereka berusaha masuk. Tetapi Hasan, Husain, Abdullah bin Zubair dan kawan-kawannya sahabat-sahabat muda, para pemuda-pemuda sahabat ketika itu membela Utsman bin Affan. Tetapi tatkala korban sudah mulai berjatuhan, Utsman ini seorang yang sangat santun, orang yang sangat pemaaf. Dia tidak tega melihat orang berjatuhan gugur karena membela diri dia. Sampai akhirnya diperintahkannya seluruh orang pulang. Bahkan budak-budak dia yang setia dikatakannya, barang siapa yang mencampakkan pedangnya hari ini, dia merdeka. Itu hari Kamis, karena dia tahu, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya itu dia bertemu, Rasulullah mengatakan, ya Utsman, hari ini engkau berbuka bersama kami. Engkau berbuka bersama kami. Sehingga dia sudah tahu bahwa dia akan mati. Akhirnya dia tidak ingin orang akan menjadi korban, terbunuh, darah kaum muslimin tumpah karena dia. Lalu diperintahkannya kaum muslimin pulang dan budak-budaknya dimerdekakannya. Siapa yang tidak mau merdeka? Akhirnya tinggallah dia dengan keluarganya saja lagi. Sehingga mereka bebas masuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana ketegaran dan kesabaran dia menghadapi hal yang seperti itu. Nah, ya, Allahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.